Allah Ta'ala wa ta'ala tersebut terkena pada istifadah. Allah Ta'ala termasuk di kitabillah sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa maradati umurbi wa dhabi. Maka bahasa khatimah inal mu'tu syafina Rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ya abaihi wa ikhwanihi ya anbiya wa mursalin wa syaikhina wa katim asrarihim wa imarihim wa min nafahatihim bidin dunya akhir وقولني أصال في خيراتك وخاتما الموت يا علمنا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وصار الفاتحة شيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين بإحسان الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih benar melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua. Dan khusus nikmatul iman Islam, nasihat walafiat sehingga dari kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus rangka mengusahakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus maka tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Baik, kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran kepada karya Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabihi bi ulumihi Zain awliya asal darain amin. Terakhir kita berada di surat Al-Anfal, rangkaian ayat-ayat Nurul Quran dalam suratul Anfal itu sekarang pada rangkaian ayat 24 sampai 28 dan 29. Itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amastajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu, jawablah oleh kalian lillahi wa lirrasul, kepada Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila memanggil kepada kalian siapa Rasulullah SAW, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Itu maknanya adalah iman. Karena iman itu diibaratkan orang yang hidup, orang yang mukmin itu orang yang hidup, dan orang yang kafir itu adalah orang yang mati. Sebagian mengatakan yang dimaksud sesuatu yang menghidupkan adalah Al-Quran. Karena pada Al-Quran itu terdapat kehidupan untuk membimbing pada kehidupan baik, hasanah di dunia dan di akhirat, dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagian mengatakan yang dimaksud lima yuhyikum adalah al-haq, kebenaran. Bagian mengatakan jihad fisabilillah. Karena orang yang mujahid fisabilillah, syahid, itu ahya, itu hidup di sisi Allah SWT. Kemudian dan diriwayatkan tentang ayat ini, berkait dengan ayat ini diriwayatkan bahwa suatu kali Rasulullah SAW melewat kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dengan Ubay bin Ka'ab ini sedang sholat. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW siapa sahabat Ubay bin Ka'ab ini. Maka
Dia percepat sholatnya lalu mendatangi Rasul SAW. Setelah datang kepada Rasul SAW, maka Rasul bertanya, apa yang menghalangimu untuk menjawab saya ketika saya memanggilmu, wahai Ubay? Bilang oleh dia, sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, Tuhan, kuntu fi sholat, tadi saya berada dalam sholat ya Rasul. Hingga saya menyelesaikan sholat baru menghadap kepada engkau. Lalu Rasul SAW langsung mengatakan, alaysa yaqulu azza wa jalla, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina fastajibu lillahi wa rasul idza da'akum ilaikum, wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul ketika Rasul memanggilmu. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, la jarma ya Rasulullah, pasti ya Rasul, setelah ini engkau tidak memanggil saya kecuali pasti saya jawab meskipun saya sholat. Dan menurut para ulama, walaupun dia dipanggil oleh Rasul yang tengah-tengah sholat, dia wajib langsung menghadap dan itu tidak membatalkan sholatnya. Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah Rasulnya ketika mereka memanggilmu untuk sesuatu yang yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Ay yuslihukum, ada yang menafsirkan, yani yang memperbaiki kalian. Menghidupkan kalian dalam arti sesuatu yang memperbaiki kalian. Kemudian dan di sambungan riwayat tadi, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab itu dijanjikan oleh Rasul setelah menjawab panggilan Rasul tadi, lau alimana ka'alam surat Al-Quran, nanti kamu saya akan ajarkan paling agungnya surat dalam Al-Quran sebelum saya keluar dari masjid ini. Kata Rasul begitu. Maka ketika Rasul mau keluar, diingatkan kembali, ya Rasul, engkau tadi ingin mengajarkan pada saya surat yang paling agung dalam Quran. Naam, kata Rasul, ya, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin As-Sab'ul Mathani. Dia adalah surat Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin itu nama surat, bukan berarti itu tanpa basmalah. Soalnya riwayat dari Daruqutni dan yang lainnya dari Ummu Salamah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Mimma yuhyikum, pendapat yang lain adalah Islam. Karena Islam itu menghidupkan seorang setelah matinya dengan kekafiran, dia dihidupkan dengan keislamannya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah sesungguhnya, ketahuilah kalian akan sesungguhnya Allah itu memisah antara seorang dengan hatinya. Ibnu Abbas menafsiri ayat ini, itu maksudnya yahulu itu memisah antara orang mukmin dan antara kekafiran. Itu maksudnya. Atau antara orang kafir dan antara keimanan. Itu makna Allah memisah antara seorang dengan hatinya. Ini atau pendapat yang lain, hatta tarakola yakil, sehingga Allah membiarkannya tidak memahami apa yang ada dalam hatinya kadang-kadang. Ya Allah pisah antara seorang dengan hatinya. Sebagian menafsiri, maksudnya Allah pisah seorang dengan hatinya, Allah yang menguasai hati orang itu, sehingga dia tidak mukmin, tidak kafir kecuali dengan izin Allah SWT. Dan Allah menguasai hatinya. Sehingga dari situlah dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW bersabda, berkata Anas bin Malik adalah Rasulullah SAW yubtilu ayyakul, banyak beliau berucap, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya. Maka dari situ sahabat bertanya, ya Rasulullah, aman nabi kau baca apa? Bimajid tapi, ya Rasul, kami sudah beriman pada engkau, sudah beriman dengan apa yang kau bawa Al-Quran. Apakah engkau masih takut
kepada kami sehingga kau mengatakan ya muqallibal qulub. Apakah kau masih khawatir? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. So innal quluba baina asba'ain asabillahi taqallibu kaifa. Hati itu ibarat antara dua jemari Allah. Ibaratnya seperti seorang gampang, seorang anak kecil memainkan sesuatu dengan jarinya. Semudah itulah Allah membolak-balikkan hati itu, kata Rasulullah. Maka beliau, meskipun demikian itu, beliau SAW tetap memperbanyak yang muqallibal qulub. Itu lebih pantas lagi untuk kita memperbanyak. Karena beliau itu sudah dijamin, dengan kita belum ada jaminan dari Allah. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala tsabbit qulubana ala dinik. Dalam doa yang lain yang mirip dengan itu dari Rasulullah juga SAW, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan padamu. Itu makna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Di riwayat yang lain, hati Bani Adam itu, nama khalaqum basyarin kepada Allah illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabillah. Kata Rasulullah di riwayat yang lain, dari riwayat Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, kok salah satu istri Rasulullah SAW bertanya, ya Rasul, kenapa kok Anda sering berdoa yang muqallibal qulub? Kata Ummu Salamah, betul, Pak Ummu Salamah. Tidaklah Allah ciptakan manusia Bani Adam itu kecuali hatinya Bani Adam itu ibarat antara dua jemari daripada jemarinya Allah. Maksudnya Allah gampang membolak-balikkan hati itu. Insya aku mau, insya Allah. Kalau Allah mau, Allah luruskan hatinya. Kalau Allah mau, Allah simpangkan hatinya. Ya Zubillah. Fanas'alullah Rabbana ala yazigha qulubana ba'da idh hadana. Wa nas'alu yahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Maka kami mohon kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah, pada Tuhan kita, agar dia tidak menyimpangkan hati kita setelah dia memberi petunjuk kepada kita, dan kita mohon agar Allah memberikan min ladunhu rahmat. Dari sisinya rahmat, sesungguhnya dia maha wahhab, maha pemberi. Seolah beliau menafsirkan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maka dari situ Ummu Salamah minta diajari doa, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya, sudikan kau mengajarkan kepada saya satu doa, ala tu'allimani da'watan ada ubiyali nafsi, yang saya bisa berdoa dengan doa itu untuk diriku. Ya, kata Rasul, kuli ucapkanlah ya Ummu Salamah, ucapkanlah olehmu, Allahumma Rabban Nabi Muhammad, ighfir li dhanbi wa adhib ghayza qalbi wa ajini min mudillatil fitan ma ahyaitani. Ucapkanlah olehmu ya Ummu Salamah, Allahumma Rabban Nabi Muhammad, ya Allah, ya wahai Tuhan penguasa Nabi Muhammad, ighfirli dzambi, ampunilah olehmu untukku dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, hilangkanlah amarah daripada hatiku, wa ajini min mudillatil fitan ma ahyaitani, dan selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan, kerusakan yang menyesatkan diriku, ma ahyaitani, selama kau hidupkan aku. Itu doa yang diajarkan pada Ummu Salamah selain yang muqallibal qulub tadi. Rabban Nabi Muhammad ighfir dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan ma ahyaitani. Di riwayat yang lain, ini tadi sudah saya singgung riwayat ini dari Imam Muhammad bin Habbal, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Abdullah bin Amr juga mendengar hadis yang mirip dengan tadi, bahwasanya qulub Bani Adam, hatinya Bani Adam itu antara asbu'ain asabi rahman, antara dua jemari Allah ar-Rahman. Allah membolak-balikkan bagaimana dia mau. Kemudian Rasulullah berucap sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati, ya, palingkan hatiku kepada ketaatan padamu. Ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Wa anna ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya itu makna dari Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu menghalangi antara seorang dengan hatinya. Jadi hati manusia berada dalam penguasaan Allah, kekuasaan Allah SWT. Wa anna ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan. Sehingga Allah akan menghisap amalmu kalau sudah dibangkitkan. Maksudnya jagalah kau punya amal, kau punya hati, kau punya amal, sebab kalian hanya akan dibangkitkan kepada Allah SWT. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa alamu anna Allaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada satu fitnah, satu ujian yang la tusibanna, yang mana tidak menimpa apa fitnah tadi, tidak sungguh-sungguh menimpa apa fitnah tadi, kepada alladzina zalamu minkum, kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja secara khusus. Hati-hatilah kalian terhadap fitnah yang tidak menimpa kalian, tidak menimpa orang yang zalim saja secara khusus. Ini turun ayat ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yani Rasul memberi peringatan pada para sahabatnya, hati-hati pada ujian yang bisa menimpa orang, yang tidak menimpa orang yang zalim saja. Bisa jadi ujian itu, ujian dari Allah itu bisa menimpa pada orang yang zalim dan yang tidak zalim. Atau siksa Allah kalau sudah turun itu merata kepada orang yang zalim dan orang yang tidak zalim. Dan dikatakan, sebagian menafsirkan fitnah yang dimaksud ini adalah ujian berupa perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebab ayat ini, kata Imam Hasan Basri, pernah turun, dibacakan dan turun di situ ada Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Hati-hati kalian terhadap fitnah, kata Rasul. Kemudian Rasul bacakan ayat ini. Maka mereka para sahabat itu, Ali, Tolha, Ammar, Zubair, yang kemudian nanti terlibat fitnah tersebut di zaman Sayyidina Ali dengan peperangan Siffin dan sebagainya. Peperangan Jamal, yang mana Tolha dan Zubair itu berada di pihak Aisyah. Sedangkan Sayyidina Ali berada di pihak yang lain. Sehingga baru mereka semua baru sadar, kita ini sebetulnya pernah dibacakan ayat ini dulu sama Rasulullah SAW tentang fitnah yang bakal menimpa. Tapi kami tidak sadar. Ya, kami tidak menyangka bahwa kami termasuk orang yang dituju terhadap ayat tadi itu. Untuk baru sadar ketika terjadi fitnah di zaman Sayyidina Ali, akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, dan di pemerintahan awal pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan fitnah itu makin besar setelah Khulafaur Rasyidun. Sebagian lagi mengatakan ayat ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innallaha la yu'atibul amma bi amril qasa hatta yul munkar bainal dharain. Qadirun la yukiru wa la yunkiru. Allah itu, kata Rasulullah SAW, tidak akan menyiksa secara umum, tidak akan menurunkan siksa secara umum dengan perbuatan khusus dari sekelompok orang, kecuali kalau manusia, orang-orang itu melihat kemungkaran di hadapan mereka, namun sedangkan mereka mampu untuk mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkari kemungkaran tadi, barulah ketika itu fa'in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan seperti itu, kata Rasulullah SAW, adzaballahu amal khassah, maka Allah siksa yang umum dan yang khusus sekaligus. Allah siksa semua. Kalau sudah membiarkan kemungkaran itu merajalela dan mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah ketika turun azab Allah, maka merata kepada orang yang soleh dan orang yang tidak soleh pun semuanya kena.
Itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita terhindar dari azab Allah. Amin ya Pak. Supaya ya sebenarnya nggak cukup amin saja ya. Ya amin betul. Ya. Cuma perlu amar ma'ruf nahi munkar. Ini sulit jelas. Banyak godaan, banyak tantangan. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan jika tidak, maka akan kena semua. Dan dari situlah bisa diambil kesimpulan, maka tidak boleh seorang itu egois. Dengan mengatakan, ini kan maksiat ya, saya sendiri yang maksiat. Uangnya juga pakai uang saya. Tidak bisa dia mengatakan. Ya kan? Ya, seperti itu. Dan saya duluan marhum saya begini. Duit gua. Ya, yang mabok, yang teler gua. Apa urusan sama lo? Nggak bisa mengatakan begitu. Sebab betul satu yang maksiat, tapi kalau itu sudah merajalela dan nampak pada orang lain, terus yang lain tidak ikut ngelarui, tidak ikut amar ma'ruf munkar, itu akan kena semua. Nggak bisa dia katakan ini kan urusan saya. Kecuali kalau itu tertutup dan orang nggak ada yang tahu. Sehingga karena kita kan hanya wajib amar ma'ruf munkar pada kemaksiatan yang kita tahu. Kalau kemaksiatan kita tidak tahu, ya kita tidak wajib mengorek-ngorek aibnya orang. Kita tidak wajib mengorek-ngorek aibnya orang. Yang wajib hanya kita mengingkari kemungkaran yang nampak oleh kita. Adapun mengorek-ngorek aibnya orang, tidak betul juga. Tidak ada kewajiban. Jadi itu dari situ kita tahu kesalahan orang yang egois. Orang yang ahli maksiat, sudah ahli maksiat, dia egois. Egois dengan maksiatnya. Tidak bisa. Bukan urusan kamu saja. Kalau itu maksiat sudah ketahuan orang, kalau orangnya tidak amar ma'ruf munkar akan kena semua nanti turun azab. Naudzubillah. Wa alamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu amat keras azabnya. Dan fitnah itu, saya ulang lagi dalam bahasa Quran, fitnah itu muaranya pada dua. Kerusakan atau ujian. Jangan dikacaukan dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu membuat-buat omongan. Oh itu fitnah, artinya itu karangan dia. Fitnah itu berarti menuduh sesuatu yang tidak ada. Itu fitnah dalam bahasa kita sehari-hari. Jangan dikacaukan dengan itu. Fitnah dalam bahasa Quran adalah kerusakan dan ujian. Ya. Seperti di sini, ini bisa bermakna ujian, bisa bermakna kerusakan dan berarti azab. Kerusakan di antara kerusakan yang dimaksud dengan bahasa fitnah dalam Quran adalah kesyirikan dan kekafiran dan kerusakan moral. Juga sering juga Quran menggunakan kata fasad, kerusakan, untuk mengungkap kerusakan moral, kerusakan akidah. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna, dan ingatlah oleh kalian. Id antum qalilun, ketika dahulu kalian masih sedikit. Mustad'afuna fil ardi, kalian lemah di muka bumi. Jadi ingatlah wahai muhajirin, ketika kalian dulu di Mekah masih sedikit dan lemah di Mekah, di muka bumi, ini ardu Mekah, di awal Islam, bumi Mekah. Takhafuna yatakhattafakumun nas, kalian takut kalau kalian diculik oleh manusia, ini kufar Mekah waktu itu. Fa'awakum, lalu Allah lindungi kalian dengan muhajirin yang ada di Madinah. Wa ayyadakum minasrih, lalu Allah kuatkan kalian dengan pertolongan Allah, yaitu di Badar. Wa razaqakum, berupa malaikat dan sebagainya, pertolongan malaikat di Badar. Wa razaqakum minat thayyibat, lalu Allah rizkikan kalian daripada yang baik-baik, itu ghanimah yang Allah halalkan untuk kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi ingatlah, itu semua Allah yang buat. Ini seolah Allah mengatakan jangan kalian ujub dengan amal kalian. Ingat dulu kalian tuh di Mekah itu lemah, ditindas. Allah yang kasih kalian perlindungan dengan Allah taklukkan hatinya para Ansor untuk menampung kalian di Madinah. Terus Allah juga yang menurunkan ayyadakum, Allah juga yang menurunkan pertolongan pada kalian di Badr dengan malaikat. Jangan sampai kalian mengatakan oh ini kan kami yang
Itu Allah tarik. Kemudian maka di sini Allah mengungkit nikmatnya kepada para muhajirin dan juga orang Ansor dengan pertolongan Allah, dan juga muhajirin Allah ungkit nikmatnya dengan Allah lindungi dia mereka di Madinah. Sehingga tertolonglah agama Allah di situ. Tertolonglah juga agama mereka yang mereka peluk di kota Madinah, sehingga tersiar dari kota Madinah itu, tersiar siar agama Islam itu. Supaya kalian bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan semuanya, yang sudah memberikan kalian Islam. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa takhunu amanatikum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian mengkhianati amanat kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengerti. Menurut ahli tafsir, ini sebagian mereka, kaum muslimin, orang-orang mukminin, ketika mendengar sesuatu dari Rasulullah, mereka menyebarkan sesuatu itu tadi. Berita tadi yang mereka dengar dari Rasulullah sampai ke telinganya orang musyrikin akhirnya. Ya. Atau sebagian lagi menafsiri bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah. Yang mana Abu Lubabah ini binti Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Itu bernama Harun bin Abdul Lubabah, julukannya namanya Harun bin Abdul Munzir Al-Ansari dari Bani Auf bin Malik. Itu bahwasanya Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah selama 21 hari. Karena mereka terbukti terlibat kong kali kong dengan orang musyrikin Makkah ketika perang Khandaq. Maka dikepung oleh Rasulullah SAW Yahudi Quraidah ini. Kepung oleh Rasulullah SAW 21 hari. Lalu mereka meminta suluh, meminta damai. Yahudi itu dari dulu begitu. Kalau belum petantang petenteng. Nanti kalau sudah kena flying victim, Yahudi itu. Berlaku seolah dia korban. Flying victim. Oh saya, kita dizalimi, ini. Yahudi lagunya dari dulu begitu. Kalau orang yang belum kenal Yahudi, suruh belajar lagi di Quran banyak. Kalau belum tahu tinggal itu konon masih Yahudi KW. Mendanio yang asli tidak tahu. Itu katanya yang di sana itu Yahudi KW. Tidak tahu KW 1 atau KW 2 saya tidak tahu. Konon itu Yahudi KW. Kawin campur dengan Khazar. Bukan asli jalur murni Yahudi katanya. Wa'alam. Ya. Maka mereka ngemis untuk berdamai. Setelah dikepung 21 hari sama Rasul SAW, ngemis untuk berdamai. Ya. Sholat alaihi wa sallam Bani Nadir. Karena Rasulullah SAW mengislah Bani Nadir dulu. Sebelum mereka Bani Quraidah, ya, itu ada Bani Nadir yang sudah pernah berislah dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka menawarkan, ya Rasul, biar kami keluar dari Madinah. Ya, izinkan kami pindah ke Azri'at atau ke Ariha. Ariha itu Jericho, kota Jericho dari Syam. Maka Rasulullah SAW nggak mau, enggan memberi mereka perdamaian karena sudah bentuk kekurangan ajaran Yahudi Bani Quraidah sudah memuncak, sehingga Rasul tidak mau memberikan mereka peluang untuk berdamai. Maka mereka diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah jadi koalisi mereka dulu zaman jahiliyah. Diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Fa'abau. Maka mereka yang nggak mau. Yang mau diserahkan pada Sa'ad bin Mu'adz. Hasilnya Abu Lubabah. Tolong jenengan utus ya Rasul Abu Lubabah. Mereka minta
perundingannya itu penengahnya itu adalah sahabat Abu Lubabah Al-Ansari. Dan Abu Lubabah ini memang ya sering jadi penasehat bagi Yahudi Bani Quraidah. Sebab hartanya Abu Lubabah ini, anaknya, keluarganya itu di perkampungan Bani Quraidah ini. Maka diutuslah oleh Rasulullah SAW Abu Lubabah. Maka mereka berunding dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah, apa yang kau lihat? Pendapatmu bagaimana? Apakah kita menyetujui sarannya Nabi Muhammad itu untuk kita patuh kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'adz? Ya. Wa asyara Abu Lubabah biyadi al-alqiyan wa tafalu. Abu Lubabah memberi saran dengan isyarat tangannya bahwa kalau kamu ikut kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'adz, kalian akan dihukum bunuh, kata Abu Lubabah. Maka dikatakan qala Abu Lubabah wa ma zal qadamai makanya atau ani qad kuntum. Maka baru Abu Lubabah sadar kalau dia sudah memberi saran kepada Yahudi Bani Quraidah, dan dia sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Harusnya dia tidak usah memberi saran yang justru menguntungkan daripada Yahudi Bani Quraidah. Hanya karena Abu Lubabah menyesal sudah memberi saran itu kepada Bani Quraidah untuk tidak mengikuti kepada hukum Sa'ad bin Mu'adz, maka Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang Masjid Nabawi. Dia pergi ke Masjid Nabawi, dia ikatkan dirinya di tiang masjidnya Nabawi, masjidnya Rasulullah. Maka Abu Lubabah mengatakan, biar saya tidak merasakan makanan dan minuman sampai saya mati atau Allah memberi taubat kepada saya. Karena saya merasa sudah khianat dengan memberikan saran kepada Yahudi Bani Quraidah. Katanya si Abu Lubabah. Maka Rasul sampai itu ke telinga Rasul. Maka Rasul mengatakan, seandainya dia datang kepada saya akan mintakan ampun untuk dia. Tapi karena dia melakukan seperti itu, maka saya tidak akan melepaskan Abu Lubabah sampai Allah mengizinkan atau memberi taubat pada dia. Maka 7 hari Abu Lubabah mengikatkan diri di Masjid Nabawi. 7 hari tidak merasakan makanan atau minuman sampai pingsan. Hanya turun perintah wahyu kepada Rasul bahwa Allah sudah menerima taubatnya Abu Lubabah. Perjuangan. Ya. Maka sahabat-sahabat sudah memberitahu itu. Datang ke Abu Lubabah. Abu Lubabah, itu Allah sudah menerima taubatmu. Enggak, kata Abu Lubabah, saya tetap di sini dalam ikatan sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan saya. Rasulullah katanya Abu Lubabah. Maka akhirnya datanglah Rasulullah SAW melepaskan ikatannya Abu Lubabah dengan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Abu Lubabah berikrar di depan Rasul, ya Rasul, termasuk kesempurnaan pertobatan saya akan meninggalkan rumah tempat kaum saya yang saya di situ melakukan dosa dan saya lepas harta saya semua. Maka kemudian Rasul bersabda, ya jazika tulut, jangan semua ya Abu Lubabah, cukup sepertiga kau lepas, itu sudah mencukupi. Makanya silakan kau sedekahkan yang sepertiga itu. Hanya turunlah ayat ini berkenaan dengan kejadian Abu Lubabah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasul dengan bersekongkol atau memberi saran kepada musuh Allah, itu Yahudi Bani Quraidah. Ya tentu ini berlaku untuk semua orang mukmin, walaupun kasusnya itu kasusnya Abu Lubabah. Sekarang kita lihat bagaimana orang, ya bukan berarti gak boleh berteman. Sekali lagi, jangan salah paham dengan ayat-ayat seperti ini dalam Quran. Ayat seperti ini kan ditujukan pada kafir harbi atau persekongkolan dengan kafir yang sudah jelas-jelas memerangi Islam. Bukan berarti larangan untuk bersosialisasi dengan non-muslim, silakan. Sebatas sosialisasi biasa. Tapi kalau sampai menjadikan dia teman dekat, menjadikan dia sampai rahasianya kaum muslimin dan sebagainya,
berarti berkhianat kepada Allah dan Rasul SAW. Karena seolah memberi celah kepada musuh Islam. Musuh Islam itu nggak ada celah pun, dia akan cari celah, apalagi kita yang ngasih celah. Nggak ada celah saja dia dari dulu gitu. Dan orang-orang yang liberal itu mengatakan, masa kacamata sut itu masih dipakai katanya. Hubungan dengan muslim dengan kecurigaan loh. Itu bukan curiga. Karena secara logika saja. Ya kan? Secara logika kita oke lah, dia liberal, kita mau main logika, kita main logika. Suatu yang paling prinsip dari seorang itu kan akidah. Yang paling prinsip itu akidah. Ya kan? Bagaimana dia mau ridho dengan akidahnya? Kan tidak mungkin. Atau mau ridho dengan akidahnya kaum muslimin yang mungkin akan mengekspansi kepada akidahnya dia. Jelas tidak akan itu. Makanya walan tabdoan kal Yahud kan begitu. Dari dulu sampai sekarang pun tidak akan berubah. Bukan seperti yang digembar-gemborkan, oh kamu menggunakan kacamata hitam kepada kaum musyrikin. Oke lah. Kalau kita mau insaf, objektif, kita lihat sejarah. Bagaimana perbuatan orang musyrikin dan kufar kepada kaum muslimin dan bagaimana perbuatan kaum muslimin kepada kaum kufar. Itu sudah kenyang sejarah kita ini dengan pengkhianatan, kezaliman dari orang-orang yang kafir itu. Ketika mereka mendapat kekuasaan. Itu sudah dari dulu. Kemudian watakuna man antum ta'lamun. Dan kalian mengkhianati amanat kalian, itu amal yang Allah amanatkan pada kalian, itu kefarduan. Jangan kalian kurangi. Ada yang mengatakan tahunu wa Rasul itu berarti maksiat. Jangan kalian berkhianat pada Allah dan Rasul, dan berarti berlaku maksiat dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu termasuk pengkhianatan selain masalah pengkhianatan yang di atas. Untuk khianat. Jadi salah satu makna khianat itu adalah kemaksiatan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Dan ketahuilah, hanya saja harta dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Ini kaitannya sama Abu Lubabah tadi, anak dan istrinya dan hartanya berada di perkampungan Bani Quraidah. Jangan sampai harta anak istri itu membuat kalian condong untuk berkhianat pada Allah Rasul. Ketahuilah, anak dan harta itu adalah ujian. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, risiko pernikahan yang paling rendah itu adalah harta dan anak-anak dan istri itu menjadi sesuatu yang mengurangi zikirnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu risiko pernikahan paling rendah. Bisa mengurangi zikir dia, ingatnya dia kepada Allah. Fitnatun, ini amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian itu fitnah. Adalah bahan ujian bagi kalian. Apakah kalian syukur jika kalian taat kepada perintah Allah dalam hal anak-anak dan keluarga dan harta, kalian gunakan untuk taat, kalian ajak untuk taat pada Allah, ataukah sebaliknya? Dan ayat semacam ini banyak di Quran, seperti di surat Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wa indahu ajrun azim. Hanya saja amwal, harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian, dan Allah di sisi Allah ada pahala yang besar kalau kalian bisa menggunakan semua itu untuk taat pada Allah. Dan juga dalam surat Taghabun juga ayat 14 sebelum ayat tadi, Allah juga sudah berfirman, ya alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Para orang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan dan anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka waspadailah mereka itu. Waspadailah kalian mereka. Aduwwan lakum fahdharuhum. Juga di surat Al-Munafikun, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Para beriman jangan sampai melalaikan akan kalian apa harta dan jangan pula anak-anak kalian dari zikrullah, dari zikir pada Allah. Pemayyafal dzalika, siapa yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun, maka naudzubillah dia adalah orang-orang yang merugi. Wa nawa indahu ajrun azim, dan sesungguhnya bagi Allah di sisi Allah itu ada pahala yang
besar, yang itu jauh lebih baik daripada harta dan anak-anak kalian. Sebab dikatakan kebanyakan daripada harta dan anak-anak itu bisa menjadi musuh. Dan kebanyakan mereka tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kalau kita tidak betul-betul mengendalikannya untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dan dikatakan dalam suatu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, utlubni tajidni. Wahai anak Adam, carilah aku, niscaya kau akan mendapatiku. Fa'in wajatani wajata kulla syai'. Kalau kau mendapatiku, berarti kau telah mendapati segala sesuatu. Wa'in futtuka fataka kulla syai'. Kalau kalian luput dariku, berarti luputlah dari kalian segala sesuatu. Ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Dan aku hendaknya paling dicintai di sisi kalian dari segala sesuatu. Makanya di dalam munajatnya Syekh bin Athaillah Sekandari di akhir hikamnya itu salah satu munajat beliau, Allahumma ya Rabb, man wajada man faqadak, ma wajada man faqadak, wa ma faqada man wajadak. Ya Allah, ma wajada man faqadak. Apa yang dijumpai oleh orang yang kehilangannya? Ya Allah, apa yang didapati oleh orang yang kehilangan engkau? Wa ma faqada man wajadak. Dan apa yang kehilangan dari orang yang sudah mendapati engkau? Apa yang didapati oleh orang yang kehilangan engkau? Dan apa yang kehilangan daripada orang yang sudah mendapati engkau? Siapa yang mendapatiku, kata Allah, berarti dia mendapati segala sesuatu. Makanya para aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Apa yang mereka sedihkan? Yang mereka memiliki Allah SWT. Makanya dikatakan ada 3 perkara. Salah satu muqaddafi wajadah halawatul iman. Dia akan mendapati manisnya iman. Di antaranya ayakun Allah wa Rasulullah habba ilaih. Ayakun Allah wa Rasulullah habba ilaih mimma siwahum. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dan ayyuhibbal mar'a la yuhibbal, dia mencintai seorang, tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga maka dia suka, dia tidak suka yaqra ayyulqa fi bil kufri kama yaqra ayyulqa finnar. Dia tidak suka untuk dikembalikan pada kekafiran. Ayyuda fil kufri yaqra ayyuda fil kufri kama yaqra ayyulqa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka siapa mendapati 3 itu, dalam hatinya dia akan mendapati manisnya iman. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan dalam hadis yang terkenal kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan juga pada sahabat yang lain, Rasul pernah bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi la yuhadikum atakuna abailai min nafsi wa ahli wa mali wa nas ajmain." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak beriman seorang dari kalian, kata Rasulullah SAW, sampai aku, kata Rasulullah, aku ini lebih dicintai di sisinya ketimbang dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Wa'lamu anna amwalakum fitnatun. Itu sampai ayat 29 ya, kalau yang di naskah itu. Ya ayyuhallazina minta taqwa ja'akum furqanan wa kafarankum sayyatikum yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Orang beriman, minta taqwa, kalau kalian takwa kepada Allah, ya, dengan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, ya ja'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, akan menjadikan bagi kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada yang mengatakan furqan itu maksudnya jalan keluar di dunia dan akhirat. Sebagian mengatakan furqan itu jalan keluar dari syubhat. Sehingga Allah kasih kemampuan atau sesuatu dalam hatinya berupa furqan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Itu salah satu ganjaran Allah bagi orang yang takwa. Allah jadikan di hati mereka furqan sehingga mereka diselamatkan dari yang batil.
Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan kafaroh bagi kalian kesalahan kalian. Kalau kalian betul-betul takwa, Allah kafaroh, Allah hapus dosa-dosa yang terdahulu. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Untuk langsung ke ayat 53 dari suratul Anfal. Tanggung tinggal satu ayat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah Allah cerita tentang Fir'aun sebagai contoh orang yang zalim, dan Allah kisahkan di ayat sebelumnya itu, di sebelum ayat 53 tadi, Allah kisahkan tentang orang yang zalim yang diwafatkan oleh malaikat secara dengan siksaan dari malaikat, waliyadzubillah, daripada orang munafik dan orang yang kafir, yang fi qulubihim maradun. Maka Allah berfirman setelah Allah kisahkan mereka, Allah berfirman, dzalika itu, yang demikian itu, karena bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat an'amah yang sudah Allah beri kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka kaum itu merubah apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang sampai mereka merubah apa yang jadi contoh tadi Fir'aun yang diceritakan di ayat sebelumnya. Kada bi'a, atau di ayat setelahnya. Kada bi'a li Fir'aun dan qabli. Seperti kelakuannya pengikut Fir'aun. Dan Allah sudah beri nikmat. Maka Allah tidak merubah sampai mereka sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Kelakuan mereka mengingkari Rasulullah, utusan Allah berupa Nabi Musa AS. Sehingga akibatnya Allah ganti nikmat mereka dengan kebinasaan. Ini Allah sedang bicara sabab. Sedang bicara sabab akibat. Nah mungkin Allah cabut nikmat sampai mereka sendiri yang merubah sikap mereka terhadap nikmat, baru Allah cabut nikmat itu. Sehingga dari situlah seorang bijak mengatakan, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kau berada dalam satu nikmat, maka jagalah olehmu nikmat itu dengan cara menggunakannya menurut apa yang Allah beri. Tujuan Allah untuk memberinya, beri nikmat tadi. Fainal ma'asi tuzilu ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat. Sebaliknya kalau dengan di firman Allah dalam surah Ibrahim alaihissalam, in syakartum la azidanakum wa in kafartum la azab lasyadid. Kalau kalian syukur maka Allah tambah, kalau kalian kufur maka azabku amat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat tadi. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Allah alam. Untuk ini. Ya, ihya. Ya. Bismillah.